Youth Fresh, welcome home. Senang bertemu dengan kalian di ibadah Youth kali ini. Bagi kalian yang belum follow akun Instagram kami Youth Fresh RPS baru, silakan untuk segera follow agar kalian mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah online yang akan diadakan setiap minggunya. Bagi kalian yang belum subscribe YouTube channel kami Youth Fresh Pasar Baru, silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru mengenai video ibadah online setiap minggunya. Bentar lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat daripada-Mu hingga hari ini Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat dalam tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, tolong juga setiap kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Youth Fresh, balik lagi ke YouTube channel Youth Fresh Pasar Baru. Dan hari ini kita mau kembali lagi ibadah secara online. Tetap semangat. Dan sebentar kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom saudara, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Sebentar lagi kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu, Tuhan, dapat kami pahami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami untuk kami lakukan. Dan ajar kami untuk kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman, sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan Kau sembunyikan di balik kuat kuasa salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan Tuhan yang nampak dan hanya isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita sama-sama merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tinggal di Indonesia, negara yang mengakui Kristen sebagai salah satu agama yang diperbolehkan untuk dianut. Nah, hal ini menyebabkan hari raya atau perayaan-perayaan umat Kristen pun boleh kita lakukan tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak lain. Nah, hal ini berbeda dengan kondisi di Yerusalem di abad-abad permulaan. Kalau kita sama-sama melihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 12, di sana dikatakan, "Dan sesudah berunding dengan tua-tua,
mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Nah, ayat yang saya baca ini merupakan kisah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak dipercaya oleh Mahkamah Agama pada waktu itu, sehingga mereka memberikan sejumlah besar uang kepada para serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan menambahkan, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, sampai pada waktu Injil Matius ditulis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada zaman dulu, di awal-awal kekristenan mulai berkembang, kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi suatu kabar yang tidak mudah dipercaya oleh orang-orang. Karena tersiar kabar bahwa murid-murid mencuri mayat Tuhan Yesus. Kemudian mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kalau kita sekarang yang hidup di zaman di tahun 2021 ini, apalagi kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 mengatakan begini, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Jadi, Rasul Paulus juga kembali menegaskan ketika ia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Sebelumnya dia mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita, sia-sia iman kita. Kemudian dilanjutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, kita percaya, semua kita pasti percaya, semua orang Kristen pasti percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, salah satu lagu lama, lagu pujian lama mengatakan seperti ini, saudara, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kemudian kalimat berikutnya, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Nah, mungkin beberapa kita tahu atau tidak asing dengan lagu itu. Pujian ini mengatakan begini, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Jadi secara tidak langsung yang dikatakan, bagaimana kita percaya atau apa bukti kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup? Kuburnya kosong. Betul ya? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, yang jadi permasalahan, saudara, kita kan tinggal di Indonesia nih sekarang ya. Kita tinggal di Indonesia, kita nggak bisa atau belum bisa ke Israel. Kita nggak bisa melihat kubur kosong itu seperti apa. Kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong itu kita belum melihat secara nyata lewat dengan mata kita. Kita hanya percaya dalam hati. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita membuktikan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Karena ya seperti tadi saya katakan, kalau kita melandaskan kepercayaan kita atau kita mau mengajak orang lain untuk percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup hanya didasari pada kuburnya kosong. Nah, ini bisa sama seperti dusta Mahkamah Agama. Orang lain bisa mengatakan, itu mah murid-muridnya mencuri mayat Tuhan Yesus, jadi kuburnya kosong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kubur kosong itu tidak cukup kuat membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, bangkit dan hidup. Nah, maksudnya seperti apa? Kita ada hal lain yang kita perlu perhatikan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu memang bangkit dan Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Bagaimana caranya? Kalau tadi dikatakan kita tidak bisa membuktikan hanya dengan kubur kosong, kemudian apa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan dia benar-benar hidup sampai selama-lamanya?
Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengatakan begini, namun aku hidup, sekarang aku hidup nih, Rasul Paulus hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini adalah bukti yang dapat kita sampaikan, kita tunjukkan kepada orang lain untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu 2000 tahun lalu bangkit, benar-benar bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Buktinya apa? Dia hidup dalam hidup kita. Dia hidup dan menguasai kehidupan kita. Sehingga saudara, dalam memaknai atau kita menyambut, menyongsong atau merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, itu kita tidak hanya bisa merayakannya secara pasif, tetapi kita harus menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kita harus mengalami kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kita harus membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dengan cara kita menghidupi kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang tadi kita sudah baca. Kita hidup sekarang, tapi bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup karena Dia menguasai kehidupan kita. Nah, saudara, hal ini juga ditegaskan dalam surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Coba kita sama-sama buka satu ayat lagi dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya akan bacakan satu kali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, perhatikan baik-baik, supaya mereka yang hidup, saudara dan saya, kita semua orang percaya, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, hal ini menunjukkan, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau itu bukan hanya sekedar kita terima dalam nalar pikiran kita. Bukan hanya sekedar kita terima, oh ya, saya percaya Tuhan sudah bangkit. Tapi itu harus memberikan dampak. Itu harus memberikan implikasi yang nyata dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar pasif menerima, mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi kita harus menghidupi secara aktif kebangkitan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Nah, hal ini menjadi penting, saudara, karena saya melihat ada sebuah kekeliruan yang dipahami oleh sebagian besar orang Kristen, yang dipahami oleh sebagian besar orang percaya. Kekeliruannya adalah seperti ini. Banyak orang yang beranggapan atau memahami bahwa ketika dia beragama Kristen,
berarti dia sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ketika dia memiliki status beragama Kristen, apalagi terlibat aktif dalam pelayanan, maka secara otomatis dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, pemahaman ini sebenarnya tidak lengkap, saudara. Atau bisa saya katakan mengarah pada kekeliruan. Kenapa? Karena standar menjadi pengikut Tuhan Yesus itu bukan beragama Kristen. Itu bukan status agama apa yang dianut, tetapi cara hidupnya seperti apa. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, pengikutnya, dia harus menyangkal diri. Dia harus memikul salib. Dia harus mengikut Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa standar untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, di Antiokhia lah para murid pertama kali disebut Kristen. Nah, ini menarik, saudara. Kalimat atau kata yang digunakan itu disebut Kristen. Mengapa para murid disebut Kristen? Karena mereka seperti Yesus, seperti Kristus. Dan kata yang digunakan itu disebut. Berarti orang lain yang menyebut atau memberikan label, wah kamu Kristen. Kenapa? Karena kamu seperti Yesus. Nah, saudara, ini harusnya menjadi bahan perenungan bagi kita semua dalam merayakan Paskah tahun ini. Paskah yang kita rayakan setiap tahunnya harusnya menjadi bahan introspeksi, momen introspeksi diri kita. Apakah kehidupan Yesus sudah nyata dalam kehidupan saya? Apakah kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah kita alami, sudah kita hidupi dalam kehidupan kita hari demi hari? Yang implikasinya adalah dari hari ke hari kita terus membangun diri kita lewat pertolongan Roh Kudus untuk kita diubahkan arahnya satu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, saudara, dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, khususnya dalam momen sekarang kita merayakan Paskah, harusnya kita sama-sama berkaca kepada diri kita sendiri. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau, apakah hanya sekedar menjadi fakta historis yang kita percaya? Tetapi sebaliknya justru, kita harus memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai momen, sebagai titik poin kita merubah diri kita untuk kita disempurnakan hari demi hari menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tadi dalam 2 Korintus dikatakan pasal 5 ayat 15, semua yang hidup itu bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Artinya, saudara, teman-teman youth GBI Pasar Baru yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menyambut dan menyongsong merayakan Paskah tahun ini, mari sama-sama kita berkaca pada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kebangkitan Yesus itu sudah kita alami? Apakah kebangkitan dan kehidupan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita? Yang dibuktikan dari perubahan karakter kita, perubahan pola pikir kita, perubahan cara hidup kita, yang hari demi hari terus-menerus diperbaharui untuk menjadi semakin seperti dengan Yesus, semakin serupa dengan Yesus. Saya berdoa, saudara, supaya menjadi seperti Yesus itu bukan wacana, bukan slogan kosong yang gak bermakna, tapi secara nyata kita praktekkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena, saudara, ingin saya sampaikan bahwa satu-satunya alasan, satu-satunya tujuan mengapa kita hidup di dunia ini adalah untuk menjadi seperti Yesus. Sehingga Dia, anaknya itu, menjadi yang sulung
di antara banyak saudara. Dan tentu saudara, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, itu prosesnya sangat panjang. Seumur hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita terus oleh pertolongan Roh Kudus, terus hari demi hari kita mengoreksi diri, kita introspeksi diri, kita memperkarakan apakah kehidupan kita sudah mencerminkan Yesus belum. Kita sudah membuktikan kepada dunia luar bahwa Kristus hidup. Apa buktinya? Dia hidup dalam kehidupan saya. Kehidupan saya berubah menjadi seperti Yesus. Hari demi hari kita terus diproses. Kita minta Roh Kudus lewat kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, lewat segala sesuatu yang kita alami. Itu memproses kita untuk kita terus-menerus hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tetapi satu hal ini yang saya terus-menerus berdoa buat saya, buat teman-teman semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah momen kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sama-sama rayakan dalam kondisi serba tidak menentu saat ini, kita sama-sama memaknai kebangkitan Tuhan Yesus sebagai momen untuk kita introspeksi. Apakah benar-benar Yesus itu hidup dalam kehidupan kita? Kita membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar dari kuburnya yang kosong, tetapi kehidupan Yesus yang nyata, mengubah kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus menerus kita senantiasa diubahkan oleh firman Tuhan, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam masa-masa muda kita, tidak ada satu hal lain yang bisa kita lakukan untuk menikmati masa-masa muda kita selain mempersembahkannya untuk Tuhan. Tentu kita profesional di bidang kita masing-masing. Kita yang kuliah, kita yang bekerja, kita yang bisnis, semua kita lakukan hanya dengan satu tujuan, memuliakan Tuhan. Sekali lagi saudara, doa saya bagi teman-teman Youth GBI Pasar Baru yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebangkitan Tuhan Yesus itu secara nyata kita alami dalam kehidupan kita, dan kita bukan hanya sekedar menjadikan Paskah itu sebagai rutinitas tahunan yang kita lakukan setiap tahunnya, tapi ada peningkatan dari hari ke hari. Kehidupan Kristus semakin nyata, sehingga benar seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga ketika kita ada di lingkungan sosial kita, di lingkungan kerja kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, orang lain bisa melihat ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena ada Kristus yang hidup dalam hati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Saya rindu sekali lagi kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Firman Tuhan yang singkat, tapi biarlah kami boleh sama-sama memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami boleh menyatakan kepada dunia bahwa benar Yesus hidup, yang dapat dilihat dalam kehidupan kami yang hari demi hari mencerminkan Kristus. Roh Kudus, kami menyadari tanpa Engkau kami lemah, tanpa Engkau kami selalu gagal, tapi dengan bantuan dan tuntunan pimpinan Roh Kudus, dengan anugerah Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami terus-menerus menghidupi kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, semuanya berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga keserupaan dengan Kristus bukan lagi sebuah wacana, tapi kami boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami dapat membuktikan bahwa Yesus nyata, Yesus hidup, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Dia mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Roh Kudus, Engkau sampaikan kepada kami jauh lebih dalam lagi. Engkau sederhanakan supaya kami semakin mengerti dan kami memiliki kemampuan dari Roh Kudus untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus. Sola Gracia.